Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kasus yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat sekarang ini adalah kasus Az-Zaitun dengan pimpinan yang sangat terkenal itu adalah Profesor Dr. Abdus Salam Ki Panji Gumilang. Dia dianggap sebagai ketua KW9 dari NII. Namanya banyak, yang terkenal itu ada namanya Abu Toto. Ya kan, Abu Toto. Nickname. Sementara nama yang asli ketika di pondok dulu kata orang-orang itu adalah Abdus Salam. Ditambah Ki Panji Gumilang, kenapa kita nggak tahu. Apa hubungan NII dengan Yusuf Mansur? Kita lihat nanti sebelum kita masuk ini, kita tidak tahu ya apa ada hubungan apa tidak. Tapi ada kemiripan dari cara mereka merekrut dan mencari dana. DITI seperti kita tahu itu adalah sebuah negara yang diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian bergabung ke ini tahun 52 itu Daud Brueh di Aceh, lalu disusul nanti oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Tapi Daud Brueh dan Kahar Muzakar ini kita lihat hanya terlibat dalam persoalan politik. Adapun ideologi keagamaan kita tidak dapat menelusurinya. Tapi kalau DITI di Jawa Barat yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo itu bisa kita telusuri keyakinan beragamanya. Ya, yang pertama kita lihat apa itu NII. NII itu adalah negara Islam Indonesia. Jadi mereka tidak mengakui adanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu disebut sebagai negara sipil gitu. Nah, adapun DI itu kalau dalam training DI itu disebut dengan D1 gitu. DITI itu disebut itu adalah kesatuan militer. D1 itu artinya wilayah yang aman gitu. Wilayah di dalam kekuasaan NII. Adapun TII itu adalah Tentara Islam Indonesia, yaitu kekuatan militer untuk merebut wilayah atau mempertahankan wilayah. Jadi yang disebut dengan D1 gitu, wilayah asas di sanalah berlakunya hukum Islam. Karena di wilayah itu berada dalam kekuasaan negara Islam Indonesia. Pimpinannya mereka menyebut dengan imam gitu. Maka Kartosuwiryo itu disebut dengan imam NII. Untuk lebih lanjut boleh dilihat dalam surat Kartosuwiryo kepada pemerintah di saat itu, dan surat ini ada dalam lampiran buku B.J. Bolan. Dalam judulnya DI Sebuah Pemberontakan. Kita lihat karena dalam keyakinan beragama gitu, tahun 1962 DI secara militer itu setelah selesai. Tapi pentolan-pentolan DI kemudian itu membentuk KW, Komandemen Wilayah. Mula-mula 6, lantas kemudian di zaman Ada Jalani berubah ditambah menjadi 8, lalu menjadi 9. Nah, di dalam data intelijen itu Ki Panji Abdus Salam Ki Panji Gumilang ini disebut atau dituduh pimpin KW9 DI TII atau NII. Bagaimana orang-orang ini meyakini atau keyakinan beragama gitu. Keyakinan beragamanya itu mereka membagi masyarakat itu dari Makkah atau Makki dan Madani. Di zaman Makkah itu hukum belum berlaku, syariat belum berlaku. Apakah itu nanti apakah namanya syariat sholat, syariat puasa, apakah itu haji, belum berlaku.
nanti berlakunya katanya kalau negara itu sudah dipimpin oleh kekuasaan Islam. Lalu kita yang ada ini bagaimana? Itu dianggap tidak Islam. Paling minim dia sebut mereka itu jahiliyah. Gitu. Nah, hukum yang berlaku terhadap orang-orang jahiliyah ini berlaku namanya hukum fa'i. Hukum fa'i di hartanya halal gitu. Karena itu di Bandung kan banyak sekali tuh. Anak-anak tuh merampas harta orang tuanya, mengambil untuk kepentingan perjuangan. Seperti cerita teman-teman atau yang pernah berurusan dengan Ki Panji Gumilang ini, itu kan dia menyebar nama-nama yayasan, ada yang kemudian mencari uang dengan dalih memasukkan tenaga TKW atau memasukkan pembantu rumah tangga ke sebuah rumah, lantas majikan nggak ada dirampok gitu. Bahkan ada juga merampok pom bensin. Nah, apa hubungan ini dengan Yusuf Mansur? Hubungan hukum tentu kewenangan pihak penyidik. Tapi dari cara-caranya ya Yusuf Mansur dia mengumpulkan sedekah sama seperti orang-orang DI mengumpulkan PAI. Cuma dulu nama kasarnya FAI. Kalau atau disebut juga dengan yang bahasa sopan qardan hasanah. Nah, oleh Yusuf Mansur dirubah nih pemahaman ini nih dengan cerita sedekah gitu. Dari cerita sedekah ini dia mendapat duit banyak. Kemudian ada lagi bahasa sopan itu investasi gitu. Tapi yang disasar pasti orang-orang menengah ke bawah atau orang-orang kelas atas yang pemahaman agamanya tumbuh tetapi tidak ditopang oleh ilmu agama yang benar. Nah, itu yang disasar oleh Yusuf Mansur gitu. Kemudian ada nggak keterlibatan gitu. Secara pasti tentu ini wewenang pihak penyidik, ada keterlibatan atau tidak. Kita hanya melihat ada kemiripan gitu. Kemiripannya cara mengumpulkan uang antara Yusuf Mansur dengan N11. Dia negara Islam itu disebut juga dengan N11 gitu. Ada juga nanti nama-nama lain gitu. Ada kemiripannya. Itu mengarang cerita-cerita palsu itu kerjanya orang-orang DI. Nah, Mansur juga mengarang cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif. Ada hubungan nggak gitu? Ini yang perlu diselidiki. Pemahaman kita yang kedua, mungkin Yusuf Mansur ini pernah didekati, dididik, dia tahu cara mencari uang, lantas keluar. Itu mungkin juga gitu. Karena di dalam kaderisasi NII itu mencari uang itu termasuk rukun iman lah ya. Karena modal untuk perjuangan itu dianggap sebagai tugas agama gitu. Jadi dia mencopet atau merampok, menipu, jalan itu dianggap bagi mereka itu halal gitu. Karena itu harta orang-orang di luar kelompoknya. Harta kaum jahiliyah gitu. Atau kalau dia non muslim disebut hartanya kaum ahlul kitab gitu. Dia begitu caranya gitu. Yusuf Mansur juga nggak ada kepeduliannya. Wah, umat Islam mau hancur, hancur aja lah. Masjid mau bangkrut, bangkrut aja lah gitu. Nggak ada urusan. Karena itu kita mengusulkan supaya Yusuf Mansur itu juga diperiksa gitu. Jangan dia juga mempunyai pemahaman yang ada hubungan dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini dibahas di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu yang bisa kita lihat. Secara pasti tentu saja kita tidak punya kapasitas. Tapi dari cara-caranya, itu banyak kemiripannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.